Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, bunyi tabrakan fisik itu terdengar. Namun tubuh Xiaozan terbalik setelah menerima serangan Heng San. Molly Strom dan Nan Erming segera terbang untuk menangkap Xiaozan. Xiaozan saat ini terluka dan memuntahkan seteguk darah besar. "Bajingan, saya akan membunuhmu," teriak Xiaoyan langsung marah melihat adegan ini. Panah suci teratai api mengembun di antara api yang dipadu dengan petir itu meluncur ke arah Heng San. Mata yang terletak di dahi pria berbaju putih juga dibuka dengan tajam. Cahaya tak berujung mengalir pada ujung tombak warna-warni itu. Heng San awalnya ingin melarikan diri menghadapi dua serangannya mengerikan ini. Tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya seolah-olah diikat dengan kekuatan jiwa Zheng Hui. Panah suci teratai api dan tombak warna-warni melesat dengan kecepatan seperti kilat. Itu menembus dada Heng San dalam sekejap mata. Ketika semua bandit melihat adegan ini, mereka segera menjadi pucat dan wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Pria berbaju putih itu bergegas ke Heng San yang jatuh ke tanah. Dan dengan tombak berwarna-warni di tangannya dia langsung memotong kepala Heng San. Setelah itu dia menendang kepala Heng San ke arah sekelompok bandit yang ketakutan itu. Pria berbaju putih itu menatap Xiaoyan dan tersenyum malu saat dia berkata, "Saudara, selama saya bertarung saya suka memotong lawan hingga ke akar-akarnya," ucap pria berbaju putih itu. Ucap pria berbaju putih itu, ketegasan pria berbaju putih itu sedikit mengejutkan Xiaoyan. Segera dia tersenyum saat berkata, "Bahkan jika kamu tidak melakukan ini aku tetap akan membunuhnya. Sekarang hanya tersisa sekelompok para bandit yang tidak berguna itu. Kita tidak perlu turun tangan untuk membasmi mereka. Kita bisa istirahat dan menyerahkan sisanya kepada pasukan saya," ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan bertepuk tangan untuk memberi isyarat kepada tim Fearless. "Mereka hanyalah ampas, beri kami waktu 1 menit untuk membunuh mereka semua," ucap Molly Strom. Setelah itu Molly Strom, Ziyin dan yang lainnya membombardir mereka dan melemparkan mayat-mayat mereka ke lautan ketiadaan. Hanya dalam waktu singkat semuanya terbunuh tanpa meninggalkan satu nyawa pun. Xiaoyan dan pria berbaju putih itu duduk bersama, sementara yang lainnya membersihkan mayat para bandit. "Sekelompok tak berguna itu juga telah mencegatku sekali dan menyebabkan beberapa masalah kecil. Sekarang saya akhirnya bisa balas dendam untuk bandit-bandit ini. Hari ini saya juga ingin berterima kasih kepada Anda. Karena bersedia bergabung dengan saya, kalau tidak, saya tidak mungkin bisa membunuhnya sendirian," ucap pria berbaju putih itu. Xiaoyan mengangguk lalu berkata, "Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh di tangan para bandit itu ketika melewati kekosongan ini. Sekarang mari kita mencari harta karun dari bahtera bandit itu dan membaginya secara adil," ucap Xiaoyan tersenyum. Xiaoyan dan pria berbaju putih itu datang ke bahtera bandit yang sudah sangat rusak setelah pertempuran. Itu menunjukkan bahwa perlindungan bahtera ini sangatlah buruk. Dalam mencari harta karun ini Xiaoyan menerima 1 juta sen dari cincin penyimpanan Raja Sheng dan Raja Heng San. Mereka juga mendapatkan benda-benda lainnya, seperti Yuan Qi dan kemudian dibagi menjadi 500 setiap satu sisi. Di lautan ketiadaan ini Yuan Qi dan setara dengan mata uang yang bernilai tinggi. Dan itu bisa digunakan untuk mendukung bahtera Tabut. Setelah mereka mengumpulkan semua harta dari pertempuran ini Xiaoyan tersenyum lalu berkata,
Sejauh ini saya masih tidak tahu nama dari saudara laki-laki. Lautan ketiadaan ini dipenuhi dengan bahaya, yang terbaik adalah kita bisa saling menjaga satu sama lain dalam perjalanan ini, ucap Sioyan. Saya lupa belum menyebutkan nama saya Lindong. Saya berasal dari dunia udara militer tingkat rendah. Perjalanan saya kali ini menuju ke benua Qianxing, ucap pria berbaju putih itu yang ternyata bernama Lindong. Oh, senang berteman dengan saudara Lindong, kebetulan bahwa kita berasal dari benua yang berselisih. Perjalanan kami di sini juga menuju ke benua Qianxing. Apakah saudara Lindong juga pergi ke Bintang Hongmeng untuk berpartisipasi dalam kompetisi atas nama benua, ucap Sioyan. Karena tujuan kita satu arah maka kita akan pergi bersama-sama dan saling menjaga satu sama lain. Adapun kompetisi atas nama benua itu saya memang mendengarnya. Tetapi tujuan saya dalam perjalanan ini adalah untuk menemukan obat untuk istri saya, ucap Lindong. Jadi seperti itu, jika saudara Lindong tidak keberatan, bisakah Anda menunjukkan kepada saya tentang sakit yang dialami istri Anda? Saya seorang alkemis penyulingan dan mungkin dapat membantu, ucap Sioyan terbatuk. Dapat dilihat bahwa Lindong pasti sayang pada istrinya. Kalau tidak, ia tidak akan menyeberangi benua hanya untuk menemukan ramuan itu. Kekuatan Lindong tidak lemah, karena tidak ada yang bisa dia lakukan, maka Sioyan tidak 100% percaya diri untuk bisa membantunya. Tetapi dia masih bisa mencobanya. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk sedikit. Untuk Sioyan entah bagaimana Lindong merasa bahwa orang ini bisa dipercaya. Dengan lambaian tangannya sisa jiwa yang sangat menipis muncul di atas meja batu. Melihat sisa jiwa ini Sioyan sedikit mengernyit, dia dikejutkan oleh hawa dingin yang kuat. Melihat Sioyan mengerutkan kening, senyum muncul di wajah Lindong. Dan sepertinya Lindong bukan pertama kalinya melihat reaksi ini. Saudara Sioyan, saya tahu tidak mudah menyelamatkan istri saya. Terima kasih atas niat baik Anda, ucap Lindong tersenyum dengan hangat. Ia mengalami terlalu banyak kekecewaan meski selalu berharap bahwa akan ada yang bisa menyelamatkan istrinya. Begitu pula dia berharap Sioyan benar-benar bisa menyelamatkan istrinya. Tidak peduli jika Sioyan tidak punya pilihan, dengan Sioyan punya niat itu sudah cukup untuk dihargai. Lindong melambaikan tangannya dan hendak mengambil jiwa istrinya. Tiba-tiba Sioyan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Saudara Lindong, bukankah istri Anda kehilangan satu jiwa kehidupan, tanya Sioyan. Pupil mata Lindong menyusut, bahwa Sioyan sepertinya tahu tentang jiwa kehidupan dengan melihat secara sekilas. Lindong tidak ragu-ragu lagi saat menceritakan kepada Sioyan tentang semua yang terjadi kepada istrinya. Sioyan mengikuti narasi Lindong dengan penuh hati-hati. Ternyata Lindong dan istrinya adalah orang yang melindungi wilayah mereka. Istrinya jatuh dalam kondisi seperti ini karena mengorbankan nyawanya untuk membantu Lindong. Orang-orang memiliki 3 jiwa dan 7 jiwa, satu adalah jiwa surga, yang lain adalah jiwa bumi. Dan yang ketiga adalah jiwa kehidupan, setelah itu jiwa itu sendiri dibagi menjadi 7. Setelah itu jiwa itu sendiri dibagi menjadi 7, 1 roh surga, 2 roh pintar, 3 roh energi, 4 roh kekuatan, 5 roh pusat, 6 roh baik-baik saja dan 7 roh ingatan. 3 jiwa dan 7 menjadi 1 jiwa, yang sangat diperlukan untuk kehidupan. Dan kasus yang dialami oleh istri Lindong saat ini adalah jiwa ingatan istrinya sudah hilang. Tanpa ingatan jiwa itu mungkin dia hanya dapat memulihkan IQ-nya sekitar usia 5 tahun. Jika dia dapat menemukan jiwanya maka dia dapat sepenuhnya pulih seperti sebelumnya, ucap Sioyan.
Setelah mendengar cerita mereka, dia terharu dan ingin membantu pasangan ini. Apakah Anda memiliki cara untuk membentuk kembali tubuh? Tanya Lindong. Lindong telah berpergian selama bertahun-tahun untuk mengetahuinya dan bukan karena ia belum pernah mendengar tentang perombakan tubuh. Tetapi semuanya hampir mustahil dan sulit ditemukan. Sioyan mengangguk sedikit lalu berkata, saya bisa mencobanya. Sekarang jiwa istri Anda sudah sangat menipis. Jika dia tidak membentuk kembali tubuhnya, saya khawatir akan sangat sulit untuk membentuk kembali tubuhnya di masa depan, ucap Sioyan. Lindong segera menggenggam Sioyan, dengan sedikit kegembiraan dengan mata merah. Jika saudara Sioyan dapat membantu istri saya membentuk kembali tubuh, saya dapat menyetujui persyaratan apapun, ucap Lindong menunjukkan kegembiraan. Dalam perjalanannya dia tidak dapat mengingat berapa banyak orang yang dia minta, tetapi dia akhirnya gagal. Sekarang setelah dia bertemu Sioyan, dia memiliki sedikit harapan kepadanya. Bahkan jika harapan itu samar, itu lebih baik daripada tidak mencari apa-apa. Lindong sangat bersemangat karena tidak ada banyak waktu yang tersisa untuk istrinya. Sioyan menghela nafas lalu berkata, saya tidak bisa menjamin kesuksesan. Tetapi saya ingin Anda memasukkan jiwa Anda, hanya dengan cara ini tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi, ucap Sioyan. Tidak masalah, selama itu benar-benar bisa membuat istriku membentuk kembali tubuh. Saya rela membayar apapun yang diperlukan, ucap Lindong. Sekarang saya akan memulainya. Jiwanya sangat rapuh, masalah berhasil mengkonsolidasikan tubuh fisik tidak besar. Tetapi hanya satu jiwa yang hilang. Oleh karena itu ingatan dan IQ-nya akan tetap pada usia 5 tahun. Dengan kata lain, bahkan jika dia bangun dia tidak akan mengingat Anda. Dia tidak akan mengingat siapapun, itu masih jauh lebih baik selama dia masih hidup, maka masih ada harapan, ucap Sioyan. Kalau begitu tolong saudara Sioyan untuk melakukannya. Selama istri saya masih hidup akan ada cukup banyak waktu untuk mencari jiwa yang hilang, ucap Lindong. Sioyan melambaikan tangan dan mengirim buah 9 kehidupan ke jiwa istrinya. Setelah berapa saat jiwa yang tersisa dibungkus oleh kepompong cahaya biru. Lindong, cepat keluarkan kekuatan jiwa Anda, ucap Sioyan. Dengan cepat Lindong mengeluarkan kekuatan jiwa dan memasukkan ke cahaya biru. Lindong terus-menerus memasukkan kekuatan jiwa ke cahaya biru. Setelah waktu yang lama wajah Lindong pucat dan seteguk darah menyembur dari mulutnya. Sioyan melihat ini sedikit mengerutkan kening, dia memandang Lindong lalu berkata, Lindong, jika Anda memasukkan kekuatan jiwa secara berlebihan maka itu bisa merusak jiwa Anda. Jiwa yang terluka sangat sulit untuk disembuhkan, ucap Sioyan. Lindong segera mengusap darah di sudut mulutnya, dia memandang kepompong biru dan berkata, tidak masalah, lagi pula dia memberikan hidupnya untuk menyelamatkan saya. Apapun yang terjadi dengan saya, asalkan dia selamat itu sangat sepadan, ucap Lindong. Pada saat ini Lindong merasakan fluktuasi energi dari istrinya. Sudut mulutnya tersenyum saat merasakan ini. Lindong, Anda harus menggunakan kekuatan benua untuk memelihara kepompong ini. Tidak butuh waktu lama untuk membentuk kembali tubuh kekasih Anda, ucap Sioyan. Lindong mengangguk dan memandang Sioyan dengan kekaguman. Segera dia menangkupkan kedua tangan lalu berkata, saudara Sioyan. Saya Lindong tidak akan melupakan kebaikan Anda selama hidup saya. Ketika keadaan istri saya stabil saya akan membalas budi kepada Anda, ucap Lindong dengan wajah tegas. Saudara Lindong, pertemuan adalah takdir, saya juga senang bisa membantu Anda.
Kita tahu bahwa 3000 benua ini lebih baik memiliki banyak teman daripada musuh, ucap Xiaoyan. Saya masih sangat berterima kasih kepada Anda, ucap Lindong. Xiaoyan menuju ke arah Lindong dan menepuk pundaknya. Setelah itu ia berkata, perjalanan menuju kota Qianxing sangat jauh, lebih baik Anda berangkat sekarang dan tidak menundanya lagi, ucap Xiaoyan. Lindong mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Dia segera pergi dan menuju kota Qianxing. Di lautan ketiadaan bahtera tabut milik Xiaoyan dan bahtera Wu milik Lindong perlahan-lahan mulai berangkat. Pada saat ini di dalam bahtera bandit semuanya dalam keadaan kosong. Bahkan satu nyawa pun tidak tersisa di bahtera ini. Selama 1 jam kepergian mereka tiba-tiba muncul bahtera kelabu di tempat ini. Mereka memeriksa bahtera bandit yang telah kosong ini. Sesosok laki-laki memakai baju besi yang berlambangkan bandit hiu memeriksa bahtera ini. Sosok ini mendengus dingin lalu berkata, sangat berani melakukan ini kepada anggota bandit hiu. Kita harus mencari pelaku yang menghancurkan kelompok kita. Karena mereka melewati tempat ini seharusnya mereka menuju ke benua Qianxing. Hanya di situ benua yang terdekat dari sini. Semuanya dengarkan. Kejar orang-orang yang menghancurkan anggota bandit hiu. Kita harus memenggal orang yang sangat berani itu, ucap sosok laki-laki dengan armor besi. Sin kembali ke Xiaoyan. Xiaoyan sedang duduk, dia mengeluarkan pagoda emas dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan menghembuskan nafas dan memasukinya. Setelah waktu yang lama di dalam pagoda emas, Zhan Lao muncul di samping Xiaoyan lalu berkata, Anda sekarang bisa memasuki lantai 4 pagoda emas, di sana terdapat teknik bertarung yang kuat untuk Anda, ucap Zhan Lao. Mendengar ini Xiaoyan memasuki lantai 4 pagoda emas. Dia tidak pernah menyangka kalau lantai ini masih memiliki teknik bertarung yang kuat. Di dalam lantai 4 pagoda emas seluruh ruang tiba-tiba berubah. Dan platform batu muncul di tengah-tengah ruangan lantai 4. Xiaoyan perlahan-lahan berjalan menuju platform batu dan mengulurkan kedua tangannya ke arah platform batu. Setelah kedua tangan Xiaoyan diletakkan tiba-tiba daerah sekitar berubah menjadi kegelapan. Namun banyak gulungan yang dilingkari oleh cahaya dan itu tergantung di udara. Xiaoyan segera menangkap salah satu gulungan yang disinari cahaya itu. Tetapi Xiaoyan terkejut bahwa gulungan itu melewati tangan Xiaoyan. Bocah, di tempat ini terdapat teknik bertarung yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa teknik bertarung tidak dapat disentuh oleh kekuatan Anda saat ini. Oleh karena itu mereka secara alami akan menembus telapak tangan Anda. Sekarang Anda hanya perlu menemukan teknik yang sesuai dengan kekuatan Anda, ucap Zhan Lao. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Dia segera melihat gulungan yang disinari cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berharap bahwa pagoda emas memiliki begitu banyak teknik bertarung. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya dan gulungan yang disinari cahaya melintas di ujung jarinya. Di antara gulungan yang tak terhitung jumlahnya ada satu yang perlahan-lahan berhenti di telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan memejamkan matanya dan memasukkan jiwanya ke gulungan itu. Informasi-informasi yang ada di dalam gulungan itu membanjiri kepala Xiaoyan. Arai Xuanli Xuan, ucap Xiaoyan pelan membuka mulutnya dan menyebutkan nama teknik bertarung ini. Xiaoyan terus-menerus melihat informasi-informasi yang ada di dalam gulungan ini. Ketika dia membuka matanya sebuah kejutan muncul di wajah Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa teknik ini merupakan teknik bertarung tim. Jika seluruh tim mempelajari teknik ini maka kekuatan tim akan ditingkatkan. Arai Xuanli Xuan adalah keterampilan bertarung yang paling dibutuhkan oleh Xiaoyan sekarang.
Untuk mengaktifkan teknik ini membutuhkan setidaknya 20 orang. Xiaoyan merupakan yang terkuat di antara kelompok ini. Jika dia berada di garis depan arai Xuan Li Xuan, maka kekuatannya akan meningkat menjadi Daoxian bintang 2 puncak. Dengan adanya teknik ini Xiaoyan tidak khawatir saat bertemu dengan musuh yang memiliki kekuatan Daoxian bintang 3 menengah atau puncak. Bahkan arai Xuan Li Xuan juga memiliki serangan jiwa. Jika kekuatan jiwa Zheng Hui dimasukkan ke dalam arai Xuan Li, maka kekuatan tim akan berada di tingkatan yang lebih tinggi. Xiaoyan tidak ragu untuk memilih teknik bertarung ini. Kini dia segera keluar dari pagoda emas untuk menjelaskan teknik bertarung ini kepada kelompoknya. Xiaoyan memerintahkan semua orang untuk mempelajari teknik ini. Segera informasi-informasi teknik arai memasuki kepala seluruh kelompok Xiaoyan. Mata semua orang memancarkan cahaya yang cemerlang saat melihat teknik ini. Xiaozan berteriak dengan senang, dengan adanya arai Xuan Li Xuan, kita tidak perlu takut dengan Daoxian bintang 3 ucap Xiaozan. Seharusnya sudah jelas informasi tentang arai, ini ayo kita coba untuk menggunakan teknik ini ucap Xiaoyan. Untuk menggunakan metode arai ini harus memiliki kekuatan setidaknya 8 bintang. Jadi Jing Wusen dan Zeni tidak dapat bergabung ke dalam arai ini. Setelah Xiaoyan mulai mengatur anggota yang memenuhi syarat untuk menggunakan arai Xuan Li Xuan. Saat Xiaoyan menerapkan teknik tim arai Xuan Li Xuan ini dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat. Efek dari arai ini sangat kuat, jika kita menerapkan teknik ini kita mampu mengalahkan Daoxian bintang 3 dengan sangat mudah ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan mencoba menerapkan kekuatan jiwa dari arai ini. Semua orang termasuk Zheng Hui melepaskan kekuatan jiwa mereka. Saat semua kekuatan jiwa sudah menyatu tiba-tiba kekuatan jiwa yang dahsyat membentuk ilusi yang sangat kuat. Mata seluruh orang terkejut saat melihat ilusi yang tercipta ini. Ini adalah serangan yang sangat menakutkan, bahkan seorang Daoxian bintang 3 puncak tidak akan mampu keluar dari ilusi ini ucap Zheng Hui tertawa. Setelah beberapa saat semua orang merasa bahwa kekuatan jiwa mereka sudah mulai lelah. Kekuatan jiwa semua orang masih terlalu lemah untuk membuat ilusi semacam ini. Hanya Xiaoyan dan Zheng Hui yang tidak merasakan kelelahan. Kekuatan jiwa tingkat suci memang sangat menakutkan. Konsumsi semacam ini tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Saat semua orang mulai pulih mereka berdiri dan menerapkan teknik arai. Xiaoyan juga semakin mahir untuk mengontrol arai Xuan Li Xuan. Xiaoyan mencoba memberikan kekuatan arai kepada Xiaozan. Tiba-tiba kekuatan Daoxian bintang 1 meletus dari tubuh Xiaozan. Seluruh kelompok gempar dengan adegan ini bahkan arai ini mampu meningkatkan kekuatan bintang 8 menjadi tingkat Daoxian. Dengan adanya teknik ini kelompok Fearless dapat membantu Xiaoyan dalam pertempuran. Sekarang mereka tidak lagi menonton Xiaoyan saat bertarung. Perasaan ini jelas membuat semua orang merasa sangat bahagia. Xiaoyan, dengan adanya arai Xuan Li Xuan ini maka kita bisa bersaing dengan Daoxian bintang 2. Sekarang apakah kami memiliki peluang yang besar saat mengikuti kompetisi atas nama benua ucap kelompok Xiaoyan? Dengan kekuatan kita saat ini kemungkinan menang kurang dari 10% ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Xiaoyan, jika peluang kita hanya 10% bukankah kita hanya mencari kematian dengan mengikuti kompetisi atas nama benua teriak Xiaozan. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir. Tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.